Oke, kakak-kakak semua di tempat masing-masing, apakah jaringannya aman? Alhamdulillah Mas aman sini Kak, aman. Aman Kak, aman. Alhamdulillah Ya, aman Kak, Pak. aman. Oke, mantap. Terima kasih. Eh, pada menggunakan laptop atau handphone ini, Kak, kebanyakan, Kak? Saya dari handphone nih Kak. Dari HP, Kak. Kalau saya dari HP saat ini Kak. Ya, nggak apa-apa, Kak. Kak Dian, menggunakan laptop atau handphone, Kak Dian? Labor udah masuk, belum mengangkat. Kemarin pada labor. Sampai apa di maghrib 6:18. Mungkin ya Allah. Kamu 7. Di maghrib dan 8:15. Jabatan. Kalau dari apa kan break ada coffee breaknya ini mana breaknya apa? Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Kita berjumpa lagi di Tatap Maya 4 modul 1.1 yaitu tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Baik, ya, kita sama-sama mengingatkan kesepakatan yang telah kita buat bersama, itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya. Jika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Sebelum kita lanjutkan diskusi tatap maya kita ini, boleh kakak-kakak satu orang membantu untuk memimpin doa agar proses diskusi ataupun modul 1.3 kita ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan sampai 2 JP kita. Silakan boleh Kak. Kira-kira? Kak Bambang, ayo Ya. Kak Bambang. Oke lah Kak Firman. Untuk supaya kegiatan kita ini dirahmati oleh Allah SWT, oleh Tuhan. Jadi kita berdoa sama-sama untuk kelancaran maupun keberhasilan kita untuk yang akan datang, supaya kita mengajar ataupun mendidik siswa-siswi kita ini lebih baik. Mari kita berdoa sama-sama untuk kelancaran program kita. Kita mulai dengan doa bersama dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kami kembalikan kepada kakak fasilitator untuk memimpin kembali acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bambang Sentosa yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga berjalan dengan lancar sampai 2 JPE ke depan, tidak ada hambatan ataupun hal yang lain. Baik, modul 1.3 tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 7 baru kesepakatan kita bersama tadi sudah kita lihat bersama. Lalu tujuan sesi kita, Bapak Ibu diharapkan mampu. Tujuannya ada 3, di mana di situ yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua memahami minat peserta didik sesuai karakter, bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usia. Lalu yang ketiga menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Ya, agenda kita pada siang hari ini, kakak-kakak ada 2 JP, 5 menit
Pertama itu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit, aktivitas 1 tentang role play atau bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit adalah menulis peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jambot nanti. 10 menit aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menitnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit aktivitas 3 yaitu tentang menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi yang ada di dalam modul 1.3. Dan 5 menit terakhir adalah penutup dan refleksi serta foto dokumentasi kita bersama. Ini agenda kita pada hari ini ya, Kak. Selanjutnya adalah bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Apa yang menandakannya? Nah, ini ada, sebelum menjawab pertanyaan, mari kakak-kakak sejenak membayangkan ada beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Di sini kan ada 2 gambar itu kan, Kak? Ya, mari kita lihat ada gambar. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak dari pada suara guru saat pembelajaran, atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah ataupun komando guru? Nah, kita lihat ada 2 nih, Kak. Kita dominan saat pembelajaran PJOK itu yang mana kira-kira kita ini, Kak? Apakah ada suara fluid atau gimana? Mari kita Kak, nggak nampak Kak tulisannya Kak. ada 2 gambar ini kakak-kakak. Tidak nampak Kak. Ya, gimana itu ada Kak Sarijal? Ya, untuk saat ini kita biasa menggunakan gambar kedua. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru ya. Nah, saat ini kita masih menggunakan sistem pembelajaran komando ya Kak. Karena kita belum kali tentang kurikulum merdeka ini Kak. Ya, terima kasih Kak Bambang. Ada lagi kakak-kakak? Kata Kak Bambang, kita masih dominan komando. Gimana kakak-kakak yang lain? Izin Kak, saya belum nampak gambarnya Kak. Gimana Kak Sarijal? Di sini saya kurang begitu jelas mendengarkan apakah kakak-kakak yang lain juga sama atau hanya saya? Apakah jelas suara Kak Sarijal di tempat kakak-kakak? Jelas. Suara Kak Sarijal kurang jelas nih, agak serak-serak basah. Malu musim hujan nggak? Sekarang musim hujan tuh. Ya, baik kita lanjut ya Kak. Nah, tadi kita dominan yang disampaikan Kak Bambang tadi masih menggunakan komando. Ya, nanti kita slide selanjutnya kita akan bahas. Lanjut. Lanjut.
Kemana aku nih, Wak? Udah mulai hilang. Maaf izin Kak ya, saya sambil nyetir nih Kak. Ini. Halo Kak Siska, Iya, Kak. Kak fasilitator. Izinnya saya sambil nyetir, mungkin nggak bisa banyak kali ikut apa ini. Mana Jiminnya? Ini tapi. Iya, Bang. Mengapa Kak Siska keluar? Dari mana? Kak Ermi, rambut baru Kak Ermi ya. Itu Bang Indra. Baik kakak-kakak, maaf saya terpental tadi, jaringan saya di sini mungkin agak kurang bersahabat. Kita lanjut ya, Kak. Siap, lanjut Kak. Ya, aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play berikut. Bagaimana praktek PJOK menurut kakak-kakak yang berpusat pada peserta didik? Menurut kakak-kakak semua, bagaimana proses pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut kakak-kakak, silakan. Izin Kak, boleh menjawab? Oleh, silakan Kak Endra. Oke, terima kasih Kak Siska atas waktu dan kesempatannya. Nah, terkait dengan apa yang Kakak sampaikan tadi, bahwasanya proses pembelajaran yang terfokus atau terpusat pada peserta didik, dalam hal ini kita sebagai guru tidak harus monoton dalam menyampaikan materi. Kadangkala ada kesempatan yang bisa kita berikan kepada siswa, baik itu dalam hal bertanya, ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau bahkan kalau bisa saling sharing di antara teman-teman satu kelasnya, sehingga dalam hal ini ada penilaian antar teman atau sejawat. Dalam hal ini siswa bisa memberikan ataupun tanya jawab dalam materi yang sedang kita ajarkan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, nah, untuk itu kita harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik kita dalam hal belajar, sehingga dalam hal ini pola pikir dan perkembangan peserta didik terus berkembang. Jadi tidak monoton kepada kita sebagai guru yang memberikan materi. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk sementara waktu. Terima kasih Kak. Ya, baik. Terima kasih Pak Kak Hendra. Ya, itulah memang tujuan kita pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini. Karena kan gimana? Ya, kita guru ini kan semakin berkembangnya zaman, ya siswa kita kan selalu harus lebih aktif gitu kan. Jadi banyak memang materi-materi yang bisa kita tampilkan agar peserta didik itu tidak jenuh, tidak bosan. Nah, jadi memang seperti itu memang model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih atas jawabannya Kak
Hendra, Oke, sama-sama. kira-kira ada satu lagi yang bisa menambahkan kira-kira menurut kakak-kakak bagaimana, ataukah jawabannya sama seperti Kak Hendra tadi atau ada yang boleh menanggapi? Satu orang dipersilakan, kalau tidak ada kita akan lanjut. Oke, baik ya Kak, kita lanjut. Selanjutnya adalah role play aktivitas pembelajaran, yaitu ini dia capaian pembelajaran ataupun peserta didik memahami gerak fundamental tujuan pembelajaran, yaitu ada 3. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya yaitu melakukan safe dan fair assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Nah, ini dia Kak langkah-langkah aktivitasnya. Lanjut. Ini adalah tabel self dan fair assessment pembelajaran latihan gerak koordinasi, di mana itu ini ada pilihan nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai ya. Sebentar ya Kak, saya akan tunjukkan videonya. Nanti akan saya kirim juga link di kolom chat. Sebentar Kak, saya ambil videonya dulu. Nanti kakak-kakak boleh memilih gerakan mana yang paling kakak sukai dari video yang saya akan tampilkan ini. Nampak kakak-kakak? Kakak-kakak semuanya nampak? Gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini di sini saya ingin mengajak kakak-kakak untuk bergerak sejenak sebentar gitu, nggak lama-lama, paling hitungan detik aja. Jadi silakan kakak-kakak pilih dulu, lihat dulu gerakan 1, 2, 3, 4, 5 seperti apa. Nomor 2 tuh cocok loh. Kak Hendra nomor 2 tuh. Turun dari mobil ya. Nggak nampak gerakannya nih Kak, karena saya pakai handphone kecil. Ilmu itu Kak, namanya ilmu Kak. Silakan kakak-kakak ini lihat di kolom chat. Kakak-kakak. Sudah nampak Kak? Sudah bisa dibuka link yang saya kirim di kolom chat? Boleh diganti itu Kak, gerakan mana? Gerakan mana kira-kira yang ingin kakak pilih? Itu bisa diklik Kak gerakannya itu, di sini. Jadi berpasangan Kak, gerakan 2 ada 2 ini. Misalnya Kak Asril dengan Kak Firman, silakan tentukan di gerakan mana dia. Apakah gerakan 1, 2, 3, 4, 5?
Gimana kakak-kakak di sini? Gimana kakak-kakak? Ini belum ada ini. Misalnya Kak Asril. Gerakan mana Kak Asril? Di sini kan sudah saya buat itu Kak, nama-nama kita semua. Atau bingung ya Kak? Gimana Kak? Kakak-kakak yang lain? Udah dibuka link yang di kolom chat? Dari HP mungkin nggak payah mungkin. Bisa buka nih Kak, lagi nyetir nih Kak. Ya kakak-kakak yang lain? Berapa persen kira-kira Kak di pada Kak Hendra menggunakan handphone. Rizal sepertinya juga menggunakan handphone. Kak Firman. Gimana kakak-kakak yang gerakannya biar saya bagikan lagi ya Kak. Dari HP tidak kelihatan itu, Pak. Nah, kelihatan Kak? Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, 4, 5. Kak. Di sini untuk ini Kak, kita nanti untuk menghitung denyut nadi, makanya silakan kakak-kakak pilih. Gerakan mana yang kira-kira kakak sukai? Ini akan dilakukan berpasangan, misalnya Kak Bambang dengan Kak Dian, boleh. Saya ambil gerakan 4, Pak. Kak. Gerakan 4. Ya. Dengan siapa Kak kira-kira Kak? Kak Akmal. Kak Akmal. Saya gerakan 2 Kak. Baik, Kak Akmal. Kak Akmal kita ngambil Kak gerakan 4. Akmal juga gerakan 4. Oke. Yuk kakak-kakak yang lain. Saya sama Kak Ermi nomor 2 Kak. Kak Firman dengan Kak Ermi. Kak Firman Gerakan nomor 2 ya. Ya. Dengan Kak Ermi. Nomor 2 Kak, nomor 2. Ya, kakak dengan Kak Ermi. Iya Kak, iya Kak. Ya, sebentar ya Kak. Ayo Kak Sarijal. Gerakan 2 juga. Kak Sarijal. Baik. Kakak-kakak yang lain gimana? Siap, siap. Gimana penjadi? Mana kakak-kakak yang lain? Saya Kak. Gerakan 4. Itu sama Pak Indra itu. Ya kan Kak Mona? Ya sama saya aja Bu. Ya. Saya Kak Sarijal nggak mau dan ya. Diajak Sama, mau. sama Kak Indra Pak. Dengan Kak? Ya. Ya. Kak Indra Fawaja. Ya baik sebentar ya Kak. Selamat cinta.
Kak Dharma nomor 6. 7 Kak. Itu ke Hendra tuh, suruh berhenti dulu di rest area tuh di mana KM bisa tuh Izin Kak, kayak mana mau berpasang-pasangan sementara kita tidak nampak wajahnya itu wajah. Ayo Kak Akmal. Mana ini Kak Akmal? Wajah Mana hitam. gerakan kita pertama? Bentar ya Kak, Tangan-tangan. jaringan di tempat saya agak-agak ini, bukakan apanya. Gantian berarti Kak. Tadi punya saya yang agak lelet. Ayo Kak Akmal. Tangan-tangan. Yuk. Pasangan saya siapa tadi? Bambang cari pasangan sendiri. Iya. Repot sekarang Pak cari pasangan. Sama Kak Puspa aja tuh. Pak Bambang sama Kak Puspa. Kak Akmal, Siapa ini yang nomor 2? di mana dirimu? Hilang suaranya. Aduh, jaringan. Dari dalam mungkin nggak salah. Setelah kita bersahabat mungkin suka sinyalnya di tempatnya. Ya baik Kak, tadi silakan boleh Kak Kak di ini Siska. Kak. Tuh. Kak Firman dengan apa Kak Dian dengan Kak ini. Akmal, Silakan Kak Dian. Mana Kak ini? Tadi memilih gerakan nomor 4. ya. Ya. Oke. Kurang jelas mana. Dimulai. Sebelum Kakak melakukan, silakan Kakak hitung dulu denyut nadinya dalam hitungan 10 detik. 3, 2, 1 silakan. Mana cara hitung detik nadi? Dah? Berapa Kak kira-kira? Sebelum melakukan aktivitas ini berapa kira-kira Kak Dian? Nggak terasa pula. Di sini Kak, di sini Kak. Biar cepat terasa sini Kak. Di leher. Di mana? Di sini juga boleh Kak. Di leher. Kita ulang ya. Kak, kita ulang. Baik, kita ulang Kak Dian. 3, itu dalam hati ya Kak Dian. Jika sudah hitungan 10 detik berhenti. Ya, kita mulai. 3, 2, 1 silakan. Nggak terasa. Dah? Kak Akmal berapa Kak Akmal? Berapa Kak Akmal? Udah 10 detik ya? Gimana kamu kurang jelas? 10 detik udah habis, Kak. Iya. Kakak itu sendiri lah Kak dalam hati. 10 detik, Iya, 10 detik itu berapa kira-kira denyut nadinya? Ataukah 10, ataukah 20?
sebelum melakukan gerakan di video nomor 4 tadi yang kakak pilih? Berapa Kak Akmal? Tunggu Kak. Belum Kak? Nggak dapet loh, Kak. Nggak dapat. Baik, kita lanjut. Kak Firman tadi sudah berhasil. Nggak dapet saya ngambil downloadnya Dinya. Itu bahaya tuh kalau nggak dapat tuh. Jangan gitu. Tanda. Di paha Pak sekalian. Hasil dengan Kak Firman tadi memilih gerakan nomor 2 ya Kak? Oke. Baik, sebelum melakukan gerakan yang ada di nomor 2, silakan kakak hitung 10 detik berapa jumlah nadi apanya? Denyut nadinya. Oke. 3, Oke, 2, Kak. 1, silakan mulai. Jangan jatuh. Jangan 3 kali, hitung aja. Jatuh nanti. 18 Kak. Ya. 16. 16. Saya 18 Kak. 16. Ya, diingat ya Kak, 18 dan 16. Silakan Kak Kasril dan Kak Firmansyah lakukan video yang nomor 2, hitungan 2 kali 8. 2 kali 8 Kak. Ya baik. Silakan Kak, 2 kali 8. Sabar Kak. Ya. Sudah? 3, 2, 1, mulai. Oke Kak. Sudah 2 kali 8 Kak? Udah Kak. Oke, baik. Sekarang silakan hitung denyut nadi kakak juga. Hitungan 10, apakah lebih cepat atau kalah seperti apa? 3, 2, 1, mulai. Udah Kak. Mana Kak Firmansyah? Kak Firmansyah, apakah masih 18 saja seperti tadi atau ada perubahan? Perubahan Kak. Perubahan sekarang berapa Kak? 22 tadi Kak. 22 ya. Koncang nih. Koncang. Aku tak koncang. Iya bukan tadi. Nah, ada perubahan ya Kak, sebelum sama sesudah ada perubahan ya Kak? Kak Ermi koncang lah. Ya baik. Orang dia lebih banyak membakar kalori ya kan. Berat badan banyak ya kan. Besar ya kan. Semangat ini. Dengan Kak Bang, Diman. semangat betul. Nah, itu tadi yang kita lakukan adalah kebugaran cara menghitung nadi. Jadi ada perubahannya Kak, sebelum melakukan maupun sesudah melakukan ada perubahannya. Ya, ada Kak Sarijal di situ yang raise hand. Kak Sarijal, saya lihat di sini Ya Kak Kak, raise hand. terima kasih sebelumnya. Ya Kak, ya Kak. Saya rasa kita semua sudah paham itu Kak. Yang mana PJOK itu kan harus bisa kita nampak. Sementara kita melakukan yang kakak suruh itu tadi, kameranya tidak dibuka, tidak ini ya.
saja, itu sampai 10. Berarti saya Gimana Kak Sarijal? Gimana kakak-kakak yang lain? Jelas apa yang disampaikan Kak Sarijal? Kak Sarijal izin di sini kan jaringan saya mungkin kurang mendukung. Boleh kakak di kolom chat saja? Atau tempat kakak-kakak lain gimana? Jelas Kak, jelas. Jelas, Pak. Baik Kak. Halo Kak, dengar Kak? Yang mana pembelajaran PJOK ini kan kita kan sama-sama mengetahui bahwasanya itu memang dilakukan oleh nampak gitu ya Kak. Enggak. Sementara yang kakak suruh tadi itu kameranya tidak dibuka, bisa saja dihitung sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling gini. Aduh. Udah Kak, udah berapa hitungannya sekian? Semuanya dibuka dong kameranya. Jadi kan nampak dia melakukan aktivitas atau tidak. Terima kasih Kak sebelumnya. Ya baik, terima kasih Kak Sarijal yang telah memberikan tanggapan. Baik, seperti yang disampaikan Kak Sarijal tadi, menghitung denyut nadi semua kita paham, cuman memang harus walaupun kita semuanya sudah paham, kita mengingatkan lagi, saling mengingatkan, dan karena juga di sini seperti itu materinya, walaupun memang kita sudah paham tentang itu, tapi ya memang kita sama-sama memperdalam kembali Kak Sarijal. Terima kasih. Intinya saya di sini bukan untuk menggurui kakak-kakak, bukan. Di sini luar biasa kakak-kakak semua di sini, yang kelas 8 ini khususnya sangat luar biasa. Saya akui memang pengalaman kakak-kakak semua sangat luar biasa. Ya, jadi kalau saya ada yang lupa ya saya terima kasih, selalu diingatkan sama Kak Sarijal ini saya sukanya memang di kelas 8 ini ya. Jadi di sini kita sama-sama saling diskusi ya Kak, jika saya ada kekurangan ataupun kurang pas seperti itu ya, seperti di awal kita pertemuan kita saling melengkapi, diskusi, mengingatkan. Terima kasih Kak Sarijal. Gini tadi izin saya menanggapi Kakak. Ya, gini Kak, penyampaian saya itu. Silakan. Maksudnya gini. Ya, yang disampaikan Pak Memora tadi, artinya ketika kita mempraktekkan untuk mengukur denyut nadi tadi, itu kan maksudnya video kakak-kakak yang lain itu kan ditampilkan ketika gerakannya itu bagaimana. Tadi ini kan memang nggak ada ditampilkan semua ini videonya, jadi nggak ada yang tahu gitu Kak. Itu dia maksudnya Kak Siska. Ya. Kak Siska jangan salah paham. Iya, saya tadi sudah tampilkan nggak Kak? Nggak nampak ya Kak? Di sini udah muncul Kak video-video tadi. Bukan Kak Siskanya yang nggak apa, tapi pada kita yang melakukan maunya dinampakkan dong videonya, dibukalah kameranya. Kak Siska salah paham itu, maka. Ini nggak ada nampak ini semua. Iya, kan kakak. Iya Kak, gini Kak. Terima kasih kepada Kak Dian dan Kak Sarijal. Terima kasih. Ya, di sini kan di awal sudah kita sepakat kemarin kan Kak, saat proses pembelajaran ini kita sama-sama buka kamera. Jadi kan seharusnya kita sudah ini tanpa dibuka, tanpa misalnya diminta, seharusnya kan kita sudah teringat, sudah ingat dengan kesepakatan yang telah kita buat kemarin gitu kan. Apalagi kita di sini semua sudah orang-orang dewasa semua kan, nggak mungkin kita bilang misalnya contoh Kak Bambang on cam kan nggak mungkin Kak. Kita kalau udah mulai Zoom itu ya harus ingatlah kita sama-sama mengingatkan ya kan, buka kamera sampai selesai. Saya baru dapat ini intinya. Dari tadi saya cari nggak dapat. Intinya semua kakak-kakak, mohon maaf nih Kak Pasda. Ya.
Intinya kita ini kan semuanya udah diusahakan usahakan di sini di dalam ruangan kelas kan kita ada kesepakatan kelas. Ya, Jadi kalaupun udah dibuat kesepakatan kelas tapi juga dilanggar, ya mau buat apa boleh buat kan gitu. Lagipun yang mau kita ingatkan ini kan bukan anak kecil lagi, kita guru loh, pendidik loh, kita sebagai contoh kan gitu. Kalau seandainya pun tidak mau gitu ada kesepakatan kelas, ya nggak apa-apa, kita bubarkan aja. Apa mau kesepakatan kelasnya kita rubah aja, maunya kayak mana. Nah, jadi nanti jangan pula ini kesepakatan kelas orang kakak-kakak, kesepakatan saya mungkin berbeda. Ya tuangkan, boleh kita terapkan kan gitu. Intinya kita harus komitmen lah, apalagi khusus guru olahraga, kita tuh harus komitmen dengan sikap, harus tegas. Intinya olahraga itu siap segala hal, siap tempur. Kita udah ada kesepakatan kelas, sebelum masuk Zoom 5 menit sebelum masuk Zoom kita udah persiapkan. Sesudah masuk Zoom kita tunggu dalam waktu 5 menit. Bahkan Kak Pasda juga ada mengingatkan mengasih toleransi lagi. Oke, kita tunggu aja lagi dalam 10 menit. Sesudah di dalam itu kita diucapkan sama Pasda tolong aktifkan kamera kan gitu. Tak mungkin lah setiap Zoom kita ingatkan terus kan gitu. Kita harus komitmen. Izin. Iya, siap Kak Dian. Nah, barangkali memang ini tadi ada gangguan jaringan sehingga kayak tempat saya sendiri ini kakak-kakak yang lain memang nggak nampak videonya kan gitu. Ini pada tertutup semua. Barangkali karena itu tadi, makanya waktu praktek tadi Pak Firman sama Pak siapa tadi, Kak Emi kan nggak nampak di tempat kita karena memang kan tertutup semua ini Kak. Oke, oh ya. Kalau masalah kejaringan Kak Dian, aku angkat tangan lah. Itu nggak dapat lagi. Apa ini? Hilang semua. Ya, izin ya kakak-kakak ya. Ya. Izin berbicara ya. Oke, Pak Bambang. Nah, jadi untuk masalah tadi mungkin masalah jaringan, masalah mungkin lupa mengaktifkan kamera. Jadi ya kita kembali lagi kepada norma-norma kesopanan ketika kita berbicara, itu aja kan Kak. Baik dia dalam kita istilahnya kalau kita berbicara dengan orang lain ketika kita tidak dilihat, kita berbicara kepada dia, kita otomatis ada sedikit rasa apa gitu kan. Nah, jadi pertama kesopanan lah dalam tutur kata, dalam menyampaikan sesuatu ungkapan. Jadi yang jelas itu tadi lah Kak, kita kembali lagi kepada norma-norma susila lah. Jadi sedikit banyaknya kita perhatikan lagi Kak ya. Jadi kalau memang jaringan ya kita memang ya apa boleh buat kan, yang namanya hilang sendiri kita tidak kendaki kan. Nah, misalkan ya saya mohon maaf, kita kadang berbicara dengan orang yang makan aja kita, atau kita sedang makan kita ngajak bicara dengan orang lain, itu udah termasuk agak melenceng dari kesopanan Kak ya. Tapi saya memang makan juga karena udah pahit juga mulut dari tadi pagi di sekolah ini kan. Ini masih di sekolah ini Kak, jadi saya mohon maaf juga. Jadi untuk kakak-kakak sekali lagi ya kita marilah sama-sama kita jaga Kak ya. Oke, terima kasih. Jadi saya kembalikan kepada kakak fasilitator untuk melanjutkan acara agenda selanjutnya Kak ya. Ya baik, terima kasih kakak-kakak semua, Kak Firman, Kak Dian, Kak Bambang, luar biasa kakak-kakak hebat yang ada di kelas 8 ini. Ya memang kayaknya hari ini jaringan Kak lagi kurang membaik. Karena ini udah saya tampilkan tapi di tempat kakak-kakak ya apa mana mau dikatakan seperti yang disampaikan Kak Firmansyah tadi. Kalau sudah jaringan kan kita nggak ada yang tahu karena kan kita posisinya juga di tempat yang berbeda, nggak di satu tempat yang sama. Jadi baik kita lanjut ya Kak. Agenda kita hari ini
Kasih kopi Kak Mora, kopi Mbak ngopi lu Kak Mora. Berarti memang jaringan kita ini nggak bagus. Iya. Kalau dari Tempatkan Pak Dian, kalau kopi kita buat ya udah gak hampir Kakak-kakak, rata hujan nih Pak Dian. Kalau saya lihat gelap semua nih. iya. Merata. Memang jaringan susah. sebentar ya Kak. Ini, Pak, ya. Ini lagi ada gangguan ini di apa berbagi share screen ini. Belum muncul-muncul dia Kak. Iya. Sebentar ya Kak. Jaringan saya nih mungkin Kak. Kakak-kakak semua. Ya, ditunggu Kak. Iya Kak, iya Kak. Siap Kak. Benar, Kak. Ya, Kak. Kak Firman terganggu itu pestanya. Iya Kak. Pestanya terganggu. Sepertinya Kak Fasil kita memang macet-macet itu kayaknya. Videonya pun nggak jalan itu. Ya, mungkin udah nggak ada gangguan itu Kak. Iya. Dari tadi gitu aja, nggak jalan. Mungkin mau apa tuh Kak? Sinyalnya lagi mau mimpin wasit di Bisa kantor jadi. desa. Tadi saya awal masuk gitu juga, hilang nggak ada suaranya semua. Kak Sarizal, ini lagu kita nih Kak Sarizal. Siapa menikah itu Kak Firman? Itu memang lagu daerah itu Kak. Tapi nggak di bagian kita itu Kak. Itu bagian Tapanuli apa? Selatan. Kita coba Kak. Antar rendangnya Kak Firman kembali. Biar lancar sinyal tuh. Mora. 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 Nggak dengar, nggak on, mic. Dengar. Ikut PTG tahun ini. Suara dipanggil dulu. Ikut PTG. Dengar loh, iya. Nah, Ikut PPG tahun ini. Ikut PPG tahun ini. Maaf Ah. kakak-kakak. ah, Ya kakak-kakak semua. iya. Kakak-kakak. Ya Kak, udah Dengar, dengar Kak? Kak? Ya dengar Kak. Udah.
ini Kak, mohon maaf Kak, share screen saya lagi nggak bisa dibagikan. Nggak Nah. tahu saya nih mungkin masalah jaringan saya. Saya sudah pakai 3 handphone hotspot juga tidak mau tampil share screen-nya Kak. Bahkan saya tadi terpental 1 kali. Baik kakak-kakak. Tadi kan sebagian kan sudah melihat dan sebagian kan juga sudah melakukan gerakan di video tadi. Jadi kira-kira menurut kakak-kakak apa yang kakak rasakan setelah melakukan pergerakan tadi itu? Boleh di chat saja Kak, di kolom chat silakan. Bagaimana Izinkan cara itu Kak kita buat melihat Kak, apakah latihan ya. yang kita lakukan tadi sudah benar menurut kakak-kakak? Di chat room saja karena ini share screen saya juga memang nggak bisa tampil Kak. Silakan dijawab Izin saja Kak Siska. kakak-kakak di kolom chat. Izin Kak Siska. Ya, Kak Supaya Hendra, silakan. supaya kita bisa sama-sama menyaksikan videonya, ini sekedar saran. Coba filenya dikirim aja ke kawan-kawan yang pakai laptop seperti Kak Mora ataupun Kak Dian supaya kita bisa lihat melalui screen share screen Pak Dian atau Pak Mora aja. Oke, baik Kak, terima kasih. Biar saya lakukan ya Kak, saya akan kirim ya Kak. Cuman memang Iya. jaringan saya ini nggak tahu saya kenapa ini Kak. Sebentar ya Kak. Yang kondisi jaringannya stabil dari tadi siapa nih? Pak Firman ya, Kak Firman ya? Kurang juga Kak. Soalnya sini lagi undangan pula nih. Yang jaringan stabil lah siapa kira-kira biar sama-sama bisa kita tengok videonya. Kak Mora bisa, Kak Mora? Kak Mora. Tambah ngantuk minum kopi Kak Mora nih. Halo Kak, halo. Ya baik kakak-kakak, saya sudah kirim Kak linknya di kolom chat. Saya mohon bantuan. Apakah ada kakak-kakak yang ini? Silakan bantu saya Kak untuk men-share screen-kan video yang saya kirimkan di kolom chat. Karena sampai saat ini juga saya berusaha menampilkan di share screen, nggak bisa Kak. Silakan kakak-kakak, ada yang bisa bantu? Ayo kawan-kawan yang bisa bantu. Kak Asril. Bisa dibantu Kak Asril? Kak Safrizal, gimana Kak Safrizal? Sabar Kak ya, saya coba dulu Kak ya. Nah, itu Kak Dian sudah di share screen. Tuh. Itu sudah nampak Kak? Udah tuh Kak, belum? Ya, gimana Kak? Saya buat ke kirim kali nanti Kak ya. Sudah saya. Ya, udah nampak.
Ya baik, kakak-kakak sudah dibantu dengan oleh Kak Dian. Silakan kakak-kakak semua on cam. Kita Sudah nampak itu, lakukan Kak? gerakan ini. Silakan kita lakukan gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh berdiri kakak-kakak, ambil posisi. Gimana kakak-kakak? Saya lihat di sini nggak ada yang beranjak dari tempat duduk ini. Apakah belum nampak yang ditampilkan Kak Dian tadi? Kakak-kakak semua. Udah Kak. Sudah kelihatan Kak. Ya, sekali lagi mau tolong Kak Dian. Kak Dian mohon untuk ditampilkan satu kali lagi agar kita semua Ya, kalau boleh dibukalah kameranya, Kak. Mohon maaf, Kak. ya Kak Dian tolong satu kali lagi Kak tolong. Ayo. Udah saya masukkan tuh. Kak Dian. Udah saya masukkan. Apa nggak jalan? Kurang nggak jalan Kak di sini Kak. Apa di tempat kakak-kakak lain jalan? Nggak jalan. Jalan, Kak. Mana jalan-jalankan ini ya? Coba dimundurkan kembali Kak videonya Kak. Kak Firman, suruh bunyi keyboard tuh. Biar semangat sedikit. Kak Dian. Musola. Ya. Oke, yuk. Ini ada. Gerakan Ya satu, kakak-kakak ya. kira-kira ini kita bagi aja ya Kak. Kita bagi aja. Misalnya Kak Sarija, Kak Dian, Kak Bambang, Kak Firmansyah itu gerakan nomor 4. Kak Sarijal nomor 1, Kak Dian nomor 2, Kak Bambang nomor 3, Kak Ermi nomor 4. Siapa lagi nih Kak? Nggak ada lagi nampak nih. Kak Dharma, apakah masih ada? Kak Dharma. Kak Dharma nomor 5, Kak. Pas. Ya, yang belum kebagian menyesuaikan bantu untuk menghitung 2 kali 8. Sebelum kita melakukan bersama, kita hitung dulu Kak denyut nadi kita. Berapa kira-kira dalam hitungan waktu 10 detik Kak? 3, 2, 1. Tuh. Selesai. 15. 15 ya. Kita hitung ya Kak. Yang gerakan 1 tadi sudah saya kasih tahu siapa. Kita lakukan 2 kali 8. Kita mulai 3, 2, 1 mulai. Mulai. Ya, hitungan 2 kali 8. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, Udah Kak. 7, 8. Oke, udah Kak. Ya. Silakan dihitung Kak. Apakah ada peningkatan atau penurunan? Peningkatan Kak. Hitung. Nah. Kak, hitung Kak. Dimulai. Mulai. Peningkatan Kak. Ada Kak. 15. Ya, baik. Ada ya kan Kak perubahannya ya kan sebelum melakukan tadi sekian, tapi sesudah melakukan ada penambahannya.
Apakah kita tadi melakukannya sesuai dengan gerakan yang di-screenkan oleh Kak Dian tadi, Kak? Sudah benar? Masih ada yang salah. Yang salah. Kak Dharma masih salah tuh. Iya, Kak. Kak Iya, Dian, khususnya di boleh 20 ini di-stop mau dulu berjalan, share Kak. screen-nya? Oke, Kak Dian, ya. tolong di-stop dulu share screen-nya. Oke. Jumping check. Halo Kak, saya nggak dengar apa-apa Kak. Kak, menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum ataupun sesudah latihan? Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi? Aktivitas gerak yang kita lakukan, Kak. Gimana, Kak? Aktivitas gerak yang kita lakukan tadi memicu denyut Meningkatnya jantung kita semakin meningkat. Gimana, Kak? Kak, apa Kak Sari, Kak ini Kak Hendra? mempengaruhi denyut nadi. Dari aktivitas gerakan yang kita lakukan tadi dapat Ya. meningkatkan gerak pacu jantung kita sehingga dapat meningkatkan denyut nadi kita. Ya. Baik, terima kasih Kak Hendra. Ada lagi? Kira-kira menurut kakak-kakak yang mempengaruhi denyut nadi kita tadi? Ya, Kak, izin sebelum melakukan aktivitas tadi itu denyut nadi kita ya normal, stabil. Sesudah melakukan kegiatan itu denyut nadi kita tuh berdetak lebih kencang. Ya. Terima kasih Kak Firman saya. Setelah latihan memang denyut nadi kita meningkat sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan oksigen kita, energi, lalu otot-otot kita bekerja, juga mempengaruhi emosional kita seperti denyut nadi tadi. Terima kasih atas tanggapan kakak-kakak. Apakah dengar Kak, jaringan saya memang luar biasa nih Kak, nggak tahu saya nih apa masalahnya. Dengar Kak, dengar jelas. Jelas. Ya. Dengar Kak, dengar. Ya. Terima kasih sudah melakukan crossplay. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran kita. Ya, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kita? Ya, silakan kakak-kakak. Jika iya, kenapa? Silakan tulis jawabannya di kolom chat. Semua ya Kak, karena biar terekam Kak apa yang Kakak tulis hari ini jawabannya, biar terekam, biar aktiflah kita semua seperti yang disampaikan di awal tadi kan. Nggak perlulah kita mengapa satu persatu kan.
Ya, jadi menurut kakak-kakak lah aktivitas yang dilakukan sudah cukup menggambarkan atau belum kira-kira menurut kakak-kakak? Silakan tuangkan di kolom chat. Izin Kak, jawab. Boleh Kak lewat apa Zoom ini? Boleh Kak, silakan. Menurut Kak Firmansyah gimana? Bagaimana? Ya, sesuai dengan gambar tadi itu sangat betul menggambarkan untuk pembelajaran PJOK. Kenapa? Alasannya yaitu kita melihat satu untuk kesehatan siswa, keaktifan siswa, terus apa lagi ya? Udah dapat tadi hilang pula jawabannya. Yang jelas yang tadi itu masalah gambar untuk role play tadi itu betul untuk sangat butuh untuk pembelajaran PJOK, karena ya dari segi apalah kita lihat untuk menggambarkan kesehatan siswa, emosional siswa, di mana detak jantung siswa itu awalnya berapa detik, berapa denyut nadinya dalam berapa detik, setelah melakukan itu berapa, sesudah melakukan itu kita kasih istirahat berapa menit, kita hitung kembali normal atau tidak lagi denyut nadinya. Di situ kita bisa melihat anak itu sehat atau tidak, peserta didik itu sehat atau tidak. Sekian, terima kasih Kak. Ya baik, terima kasih Kak Firman. Ya ada, silakan Kak Dian. Ya. Jawab. Ya. Kak Dian dulu atau saya nih? Saya dulu, saya angkat tangan. Kak Hendra kalau mau bertanya, angkat tangan. Lanjut. Oke. Ya, jadi kegiatan ini cukup menggambarkan pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik. Ya, jawabannya kenapa ya? Karena setelah anak itu menonton video yang kita sajikan, kemudian kan anak melakukan aktivitas itu bersama. Ya, semua itu kan ya semua peserta didik harus melakukan itu sehingga gerakan itu dapat terpenuhi apa yang kita inginkan. Salah satunya itu dulu Kak. Tambahan Pak Pemurah. Ya, biar dulu Kak Hendra dulu Kak, sesuai antrian Kak. Oh ya, sesuai antrian. Oke, terima kasih Kak Maura, Kak Dian, Kak Siska. Nah, baik, membantu atau sedikit mempertegas dari yang dijawab oleh Kak Dian. Pada prinsipnya memang saya setuju dengan Kak Dian bahwasanya pada pembelajaran yang kita lakukan hari ini memang itu sudah sangat berfokus sekali kepada peserta didik. Kenapa saya berani mengkonsumsi seperti itu? Karena memang dalam hal ini fasilitator sudah sangat memberikan kesempatan kepada kita, baik hal dalam melakukan gerakan, memilih gerakan yang kita sukai, kemudian mengerjakan dan menghitung. Artinya dalam hal ini fasilitator kita hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kita dan tidak sesuai dengan artinya memberikan kemudahan kita dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Hendra. Silakan ada terakhir Kak Sarijal tanggapi ataupun memberikan masukan. Ya, terima kasih Kak. Sarijal. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Kalau Kakak tadi bertanya itu sebagai gambaran berpusat kepada siswa itu adalah pembelajaran PJOK, saya setuju. Tapi kalau untuk mengukur pertanyaan Kak Siska tadi kan apakah sudah mengarah ke pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya, baik, terima kasih Kakak.
Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya. Berarti kita sepakat ya yang disampaikan Kak Dian tadi, ada Kak Firman, ada Kak Hendra. Berarti sudah berpusat pada peserta didik ya Kak, karena semua peserta didik Melakukan terlibat. aktivitas yang sama. Baik Kak, kita lanjut. Lanjut. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan beri pendapat Bapak dan Ibu. Silakan tuangkan lagi di kolom chat boleh. Tuliskan apa peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan. Silakan kakak-kakak beri pendapat. Silakan tuangkan di kolom chat. Apa tadi pertanyaannya Kak? Maaf Kak. Ya, gimana Kak Sarijal? Tadi saya kurang mendengar pertanyaan agak putus-putus Kak. Boleh diulang Kak? Nampak, sudah nampak Kak yang saya share screen? Yang saya tampilkan sudah nampak? Nampak Kak, kalau saya nampak. Saat ini nampak Kak? Saat ini nampak. Ya. Tuliskan peran guru ya. Silakan kakak-kakak Kalau saya tak nampak, Kak. Ya, silakan kakak-kakak tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak semua. Silakan tuangkan di kolom chat. Menurut kakak-kakak lah, pendapat kakak-kakak. Apa peran guru dan peserta didik? Ya, sepertinya kakak-kakak kelas 8 ini lebih antusias untuk menyampaikan secara langsung ya kan Kak daripada menulis di kolom chat. Guru PJOK malas nulis. Betul sekali Kak. Karena payah dari HP ya. Tapi Kak Hendra, kita untuk 3 bulan ini ya haruslah dulu dituntut untuk menulis. Menurut olahraga tuh terfokus ke lapangan. Malas nih. Iya. Iya, sepertinya besok kalau pemimpin baru ini kita buatlah dulu Kak olahraga jari ya kan, buat perlombaan olahraga jari. Silakan Kak, saya tuangkan menurut Kakak, pendapat Kakak di kolom chat. Sini belum ada ini nampaknya masih jarinya belum bergerak ini sepertinya saya lihat. Ya boleh Kak, silakan kalau tidak ingin jarinya bergerak. Boleh silakan tanggapi langsung, boleh satu orang. Tapi kalau bisa kakak-kakak, ini kan dari tadi saya juga rindu ini dengan suara-suara yang belum pernah saya dengar ini. Boleh kakak-kakak kira-kira seperti Kak Puspa, saya kepengen sekali nih mendengar suara Kak Puspa. Ya, izin Kak. Tadi saya mau ngasih tahu bahwasanya Kak. Kak Puspa, apakah ini? Izin lah. Kak Puspa. Ya, baru apa hidungnya? Kita belum pernah dengar suara Kak Puspa ini ya kan kakak-kakak? Silakan, ada Kak Puspa ini? Ya, menurut Kak Dharma? Sudah di kolom chat, Kak. Ya, silakan dibaca aja Kak kalau bisa.
Ya, ini menurut Kak Dharma, guru berperan sebagai fasilitator untuk memberikan fasilitas berupa video pembelajaran dan mengarahkan peserta didik untuk mengikuti apa yang diinginkan video tersebut. Peran peserta didik yaitu mengikuti arahan video yang ditunjukkan oleh guru. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak Dharma. Jadi peran guru dan peserta didik itu Kak, ya, Kak Dian katanya juga sama. Ya, ini dia Kak, peran guru dan peserta didik. Nampak Kakak-kakak? Nampak, Kak. Ya, di sini kita lanjut peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran studi center learning. Udah ada Kak baca modul? Silakan tanggapi satu orang Kak. Apa menurut Kakak-kakak pembelajaran SCL itu? Studi center learning menurut Kakak-kakak pembelajaran yang model seperti apa itu menurut Kakak-kakak? Juga itu seperti pembelajaran diferensiasi itu Kak. Menurut kakak-kakak semua, pembelajaran SCL itu ataupun student center learning itu model pembelajaran yang seperti apa kira Kak? Silakan Kak, boleh Kak? Pembelajaran berfokus pada peserta didik ya Kak. Gimana Kak Hendra? Ya, terima kasih Kak Siska sedikit menjawab dari apa yang ditanyakan tadi, yaitu tentang apa itu pembelajaran SCL atau Studi Center Learning. Nah, kalau kita telaah dari bahasa tadi, akar katanya yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Iya. Nah, jadi dalam hal ini, ya apa yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran tadi, ya itu tidak jauh dari proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan berupa SCL tadi, Studi Center Learning tadi, yaitu pembelajaran yang memang dalam hal ini peserta didik lebih proaktif dalam hal proses pembelajaran. Kita sebagai teacher ataupun guru hanya memberikan marka-marka ataupun arahan-arahan kepada peserta didik, dan selanjutnya peserta didik yang lebih banyak melakukan aktivitas dan pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hendra. Jadi pembelajaran SCL itu adalah ataupun student center learning itu adalah pembelajaran Berpusat pada peserta didik. Ya, yang berpusat pada peserta didik. Ini kita sama-sama tahu ini. Seperti yang kita lakukan tadi. Jadi SCL ini adalah sekali lagi yang berpusat pada peserta didik ya Kak? Ya. Ya, kita lanjut. Ya, jenis pembelajaran student center learning ini yang pernah Bapak praktekkan dalam pembelajaran PJOK di tempat kita masing-masing. Kira-kira menurut Kakak, silakan tuliskan jawaban di kolom chat. Jenis-jenis pembelajaran student learning ini gimana menurut kakak-kakak? Ada berapa jenis? Kira-kira menurut kakak-kakak semuanya? Jenis-jenis pembelajaran SCL ini. Kira-kira contohnya atau model pembelajarannya seperti apa kira-kira yang kakak buat di sekolah kita masing-masing? Yang sudah kakak terapkan lah dalam proses pembelajaran PJOK di tempat kita masing-masing. Ya, model diskusi Kak. Ya, diskusi. Kata Kak Dian, diskusi. Ada yang lain kakak-kakak?
Kalau kita dalam pembelajaran PJOK biasanya cenderung kita memberikan kesempatan ataupun modifikasi permainan-permainan dalam olahraga. Jadi pada siswa kita beri kesempatan untuk melakukan modifikasi terhadap gerakan-gerakan. Ya. Tadi Kak Dian diskusi. Kalau Kak Hendra berarti seperti bekerja sama ya kan Kak? Kita memang guru PJOK ini memang dituntut sepertinya walaupun tidak ada sarana prasarana kita memang dituntut untuk bisa memodifikasi agar pembelajaran itu sampai ke peserta didik. Jadi jenis-jenisnya Kak ada 9. Nah, saya tampilkan. Nampak Kak ada 9 jenis-jenis pembelajaran SCL? Nampak Kak? Project. Kalau Nggak nampak Kak. Nampak Kak Bambang? Nggak nampak Kak. nampak. Jaringan kayaknya ya Kak di tempat saya pun juga sudah mulai hujan lebat ini. Nampak Kak Bambang. Kak Bambang ini masa nggak nampak? Kak Bambangnya nampak. Bagaimana Kak? Boleh disebutkan biar teman-teman kita ini yang saya tampilkan ini ada 9 jenis pembelajaran SCL. Jenis-jenis pembelajaran SCL 1 yaitu small group diskusi, 2 role play and simulation, ketiga discovery learning, keempat self-directed learning, kelima cooperative learning, keenam contextual learning atau disebut CL, ketujuh problem based learning atau disebut PBL, kedelapan collaborative learning yaitu CBL, kesembilan project based learning atau PJBL. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Firmansyah. Berarti tadi kayak Kak Dian tadi sudah masuk ya Kak Dian diskusi tadi Kak Dian menyampaikan kan. Ya ini penjelasannya ada di modul 1.3 kita Kak di LMS ya Kak. Nanti penjelasannya bisa kita buka di LMS kita masing-masing di modul 1.9 bahwa banyak jenis-jenis pembelajaran. Baik, kita lanjut Kak. Aktivitas 2 tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak. Nah, ini silakan cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang menurut kakak-kakak yang sesuai? Di sini ada 4. Nampak Kak? Nampak Kak, nampak. Dari berjalan itu jasmani kah, sosial kah, emosional kah, atau mental. Lalu berjalan memanjat melompat itu terdapat di usia mana? 0 sampai 2 3 sampai 4 tahun kah atau seterusnya? Silakan kakak-kakak. Cocokkan. Ya, menurut Kak Ermi, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul bola, termasuk ke bidang mana kira-kira itu menurut Kak Ermi? Menurut saya ke jasmani tuh Kak. Ke jasmani. Oke, kira-kira di usia berapa itu Kak? Kira-kira menurut kakak itu? Memanjat, melompat, menendang. 3 sampai 4 itu Kak. Ya, menurut Kak Ermi 3 sampai 4. Kalau menurut Kak Sarijal, yang nomor 2-nya kira-kira ke bidang mana itu Kak Sarijal?
Mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Nah, kira-kira itu termasuk ke bidang yang mana, Kak? Kira-kira menurut Kak Sarijal. Apa, Kak? Ya, pertanyaan nomor 2 tadi itu Kak, saya rasa Gimana Kak Sarijal? Mulai, iya, dengar suara saya Kak. Halo? Halo? Gimana Kak Sarijal? Kurang jelas ini Kak. Iya. Itu termasuk ke bidang mana itu Kak? Mungkin yang pertama gangguan saat ini sinyal nih Kak, dan beras seperti kita yang kecil dulu. Kalau menurut saya, tidak suara saya Kak. Kak Sarijal. Ya. Cuman wajah kakak aja saya nampak, suara kakak asli putus-putus gitu Kak, sama sekali nggak dengar. Coba Kak tolong tuliskan saja Kak di kolom chat Kak. Cuman wajah kakak yang senyum-senyum itu yang saya yang saya nampak. Suaranya ke saya nggak jelas Kak. Menurut kakak yang nomor 2 itu? Bukan Kak. Nah, dan usianya itu 12 sampai 18 tahun itu Kak. Ada yang jelas dengan penyampaian Kak Sarijal, boleh dibantu Kak saya Kak? Apa yang dijawab Kak Sarijal, poin 2. Boleh dibantu saya Kak? Kurang jelas juga suaranya Kak. Oh, berarti bukan di saya aja ya Kak, suaranya nggak jelas ya Kak? Saya membantu Pak Safrizal kalau tak salah dengar. Pak Safrizal menjawab ke sosial Pak kan? Ke sosial? Iya, kemudian 12 sampai dengan 18 tahun. Ya, 12 sampai 18 tahun. Emosional Baik, Pak. terima kasih. Selanjutnya. Emosional. Oh, emosional. Oh, emosional. Baik, selanjutnya Kak Bambang. Menurut Kak Bambang yang poin 3 itu termasuk ke bidang mana Kak Bambang? Poin 3 apa itu Kak? Nggak nampak apa-apa di sini Kak. Cuma suaranya agak-agak apa? Kemudian mengalami emosi yang lebih intens. Poin ketiga Kak Bambang, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Di bidang mana Kak Bambang? Bidang jasmanikah, sosialkah, emosionalkah, atau mental? Ya, ini untuk yang kasus nomor 3 ini ini pengalaman saya Kak ya. Karena ini agak saya perhatikan dari anak saya yang paling besar kelas 6 dia SD. Jadi untuk hal ini otomatis dalam hal emosional termasuk dalam hal berhubungan dengan sosial dia kan. Saya lihat yang pertama masalah untuk kecemburuan, dia ini masih ada rasa sifat cemburunya terhadap adiknya karena mungkin adiknya sering lebih disayang menurut dia, kadang dia lebih merasa cemburu. Kemudian dia untuk masalah bermain, dia juga kadang yang namanya anak-anak kan, kadang ada sedikit pengejaan, termasuk ada bully-bully kecil. Nah, di situ dia ada rasa marah sama kawan, kemudian dia merasa diabaikan. Nah, itu dia. Jadi emosional ini menurut saya pada usia umur mengenal tentang emosional dia dari umur 9 tahun sampai 12 tahun dia udah mulai mengenal itu Kak. Ya. 6-12.
sampai 12 Baik, tahun. terima kayak kasih Pak Bambang, Kak Bambang. Sudah langsung dicontohkan lagi, luar biasa Kak Bambang ini. Tadi kata Kak Bambang di poin 3 itu termasuk ke emosional, yaitu di usia 9 sampai 12 tahun ya kan Kak? Iya. Ya. Poin 4 terakhir, menurut ini saya kepengen ini dengar suara Kak Puspa ini. Menurut Kak Puspa, di poin 4 itu ke bidang mana menurut Kakak, Kak? Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi, menyelesaikan konflik. Menurut Kak Puspa? Kak Puspa? Halo Kak Puspa. Kak Puspa, iya kami rindu juga ini dengar suara Kak Puspa dari pertama Kak. Saya belum mendengar ini. Kak Puspa? Kita Puspa lagi ada kegiatan itu. Kak Puspa. Ya kalau Kak Puspanya mungkin tergendala jaringan. Menurut Kak Dian, di poin 4 itu termasuk ke bidang mana Kak Dian menurut Kak Dian ini? Untuk dalam mengelola emosi, ya dia lebih ke mental, Kak. Mental anak itu labil atau emosional, disitulah dia. Ke bidang mental, Kak. Ya, di usia berapa kira-kira Kak? Usia 12 sampai 18 tahun itu pun bisa. Karena kan disitulah kita bisa anak-anak itu mulai mengolah pribadinya, mana yang baik, mana yang kurang baik. Nah, di situ dia bisa mengelola dirinya sendiri gitu kan. Untuk mengontrol secara emosinya itu. Di situ Kak. Di sini agak hujan Kak. Ya Kak sama Kak. Di sini juga. Iya Kak. Sudah deras ya Pak. Sudah deras hujan ya. Kabupaten Rokan Hilir sepertinya hujan. Ini tempat saya ini hujan deras sekali nih Kak. Syukur-syukur tidak terpental lagi saya seperti tadi. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Ya, ini kita lihat lagi di sini berlari itu termasuk ke bidang jasmani, yaitu baru yang poin 2 ke bidang sosial, dan yang ketiga itu seperti yang disampaikan Kak Bambang tadi di bidang emosional, dan yang nomor 4 itu menyelesaikan konflik, itu ya yang disampaikan seperti Kak Dian tadi termasuk ke bidang mental. Yang berlari itu di usia 0 sampai 2 tahun. Ya Kak, berlari, merangkak, melompat, ya mungkin kakak-kakak semua kan bagi yang ada babynya mungkin berlari, melompat kan 0 sampai 2 tahun ini biasanya kan Kak? Kalau saya sendiri kan ya itu tadi Kak belum ada baby jadi saya ini. Baik, yang sosial itu 5 sampai 6 tahun. Ya, anak-anak mulai mengembangkan rasa diri, belajar untuk memahami itu di usia 5 sampai 6 tahun. Baru anak-anak emosional tadi seperti kesedihan, kemarahan itu terletak di usia 6 sampai 12 tahun ya, seperti yang disampaikan Kak Bambang tadi, 9 sampai 12 tahun ya tadi termasuk ya Kak. Lalu lanjut, anak-anak mulai belajar untuk memahami ataupun mengelola emosi, menyelesaikan konflik, ya itu termasuk ke bidang mental. Itu biasanya di usia 6 sampai 12 tahun, 12 tahun sampai 18 tahun juga bisa. Baik, kita lanjut ya Kak. Lanjut Kak, lanjut. Ya. Mari kita diskusi Kak, menurut kakak-kakak apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Lalu yang kedua, bagaimana cara kakak mengakomodasi sebagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Boleh Kak dituangkan di kolom chat Kak? Ini dari tadi. Kolom chat kita sepertinya sepi kali. Boleh Kak agak-agak jari manis kita itu agak-agak digerakkan sedikit? Silakan Kak Sarijal, di situ ada yang resen.
Maaf Kak Sarijal, sepertinya mic-nya masih ditutup. Iya Kak, iya. Betul Mbak. Saya ulang Kak ya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Penting sekali Kak kalau menurut saya, karena peserta didik itu mempunyai karakter pembelajarannya masing-masing. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengakomodasi yang pertama kita menggunakan asesmen yang sesuai minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik tersebut. Kak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kak Sarija. Sangat luar biasa. Memang cara mengakomodasi itu seperti yang kita sampaikan tadi ini. Salah satunya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu berpusat pada peserta didik seperti yang kakak sampaikan tadi, minat dia, kita harus tahu. Nah, itu sangat luar biasa ya. Begitulah cara kita untuk mengetahui karakteristik karakter yang ada pada peserta didik kita. Luar biasa masukan ataupun jawaban dari Kak Sarijal. Ada yang ingin menanggapi lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut. Pembelajaran 3 yaitu pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran PJOK. Pembelajaran diferensiasi kita tadi sudah sama-sama bahas, yaitu model pembelajaran yang dimana berpusat pada peserta didik. Kita lanjut Kak, ya. Pembelajaran diferensiasi ini adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ya, pembelajaran diferensiasi ini juga ada 3 Kak. Ada di situ konten, ada di situ diferensiasi proses, ada juga diferensiasi produk. Nah, yang konten itu adalah merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten, yaitu adalah materi pengetahuan kita, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik. Kalau proses itu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kalau produk itu hasil belajar murid, hasil latihan, menerapkan pengembangan apa yang telah mempraktekkan, apa yang mereka pelajari. Dan di situ ada intratax dan intertax. Menurut kakak-kakak apa itu? Ini ada ini Kak di modul ini Kak. Silakan kira satu orang kakak-kakak, intratax itu menurut kakak-kakak seperti apa sama intertax itu? Ini udah nih Kak di modul ini Kak. Sepertinya memang PJOK ini literasinya memang agak minim. Ya kan Kak? Adakah yang buka modul tadi malam kakak-kakak? Baca-baca sambil ngomong-ngomong anak ataupun sambil ngopi-ngopi di rumah? Di modul 1.3? Gimana Kak? Ya besok-besok kita sama-sama sebelum tatap muka Kak, tatap maya, kita baca-baca sekilas ya Kak tentang modul-modul yang ada di LMS ya Kak. Jadi intratax itu adalah tugas yang sama, yaitu konten yang sama ataupun satu gerakan dibedakan menjadi sub atau gerakan
berdasarkan tingkat kesulitan, berdasarkan konsep gerak, yaitu di dalam gerak itu ada tubuh, ada ruang, ada usaha, dan ada saling keterhubungan. Kalau interstuck itu aktivitas yang dilakukan di dalam tugas yang berbeda, yaitu guru menyediakan beberapa tugas berbeda sesuai dengan tingkat kesulitannya. Jadi ada perbedaan antara intratask dan intertask. Aman Kak Bambang di sana? Nampak yang saya share screen? Oke, baik. Kak Bambang sudah memberikan jempolnya. Kita lanjut. Ya, setelah membaca dan diskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK? Gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapat dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Kakak-kakak semuanya, saya hanya mengingatkan tugas-tugas yang ada di modul-modul LMS. Ya, perlahan-lahan kita akan silakan kakak kerjakan. Karena tadi di sini saya hanya mengingatkan, kebetulan tadi seluruh Pasda Zoom, dan kita ingatkan lagi, saling mengingatkan ke teman kita bahwa absensi itu dan tugas-tugas itu sangat mempengaruhi kelulusan kita masing-masing ya Kak. Jadi itu absen kita hanya maksimalnya hanya 2 kali. Kita kan PKG ini kan sampai 14 Desember Kak, yang gelombang 2. Jadi kita mari sama-sama mengingatkan kehadiran kita itu jangan sampailah gara-gara kehadiran kita, walaupun tugas-tugas kita itu terpenuhi Kak, tapi kalau absensi kita lebih dari 2, itu juga mempengaruhi kelulusan kita. Baik kakak-kakak. Setelah di waktu kita di penghujung ini sudah hampir selesai. Silakan boleh menanggapi satu orang apa tentang modul 1.3 ini, memberikan refleksi 1-2 orang boleh tentang materi kita hari ini modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan. Silakan kakak-kakak 1-2 orang menanggapi hasil modul kita hari ini. Apa yang kakak dapatkan dari materi kita 1.3 ya di ini luar biasa Kak. Ada Kak Sahrizal dan Kak Bambang. Silakan terlebih dahulu untuk Kak Sahrizal. Tadi itu berpikir tadi itu Kak. Saya maunya bergantian tuh Kak. Sebab kan saya sudah waktu hari Jumat terakhir merefleksi. Itu Kak Bambang itu Kak. Ya. Ya baik, terima kasih Kak Sahrizal. Silakan Kak Bambang terlebih dahulu. Ya, untuk tentang pendidikan diferensiasi ini kita menggunakan pendidikan agar siswa itu jauh lebih berkembang untuk mengapresiasikan apa yang dia pikirkan, untuk mengembangkan kegiatan ataupun olahraga yang sebagaimana yang kita berikan. Nah, itu Kak. Baik, terima kasih tentang diferensiasi ya Kak Bambang hari ini ya. Ya, yaitu model pembelajaran pendekatan yang berfokus pada peserta didik. Silakan. Selain Kak Bambang, ada lagi yang ingin menanggapi?
Boleh Kak Sarijal menutup? Silakan kasih masukan ataupun refleksi. Tadi Kak Bambang sudah menyampaikan bahwa hari ini tentang diferensiasi, yaitu model pendekatan yang berfokus pada peserta didik. Boleh ditambahi Kak Sarijal? Itu Kak Eka ada itu Kak, ataupun Kak Dharma juga ada gitu Kak. Saya pengen mendengar suaranya Kak. Gimana? Kak Firman, lagi tengok apa Kak Firman? Kasih tanggapan dulu. Hujan Kak, hujan. Di sini hujan deras. Hujannya aku tengok di situ Kak Firman. Kak Firman sakti itu Ya Kak baik Bambang. Kakak-kakak Saya nggak semuanya. paksa nih. Sepertinya hari ini memang jaringan kita dimanapun ini sepertinya memang gendala ini ya kan Kak. Karena di sini juga dari tadi belum ada berhenti hujannya, mendung gelap, tambah pula angin petir. Jadi kesimpulannya di modul 1.3 ini selain model pembelajaran berdiferensiasi itu ada karakteristik juga ya Kak Bambang. Ada 4 tadi karakteristik, ada emosional, ada spiritual, ada sosial, ada mental. Jadi pentingnya di modul 1.3 ini pentingnya pendekatan yang memfokuskan pada kebutuhan dan minat peserta didik. Pembelajaran harus melibatkan aktivitas yang mendukung perkembangan fisik, mental, sosial peserta didik sehingga dapat berpartisipasi secara maksimal dan merasakan manfaat dari pendidikan jasmani dan kesehatan kita ini. Baik, itu saja diskusi tatap maya kita yang keempat, kakak-kakak semua. Silakan sesi terakhir kita, yaitu seperti biasa kita lakukan, sesi di mana dokumentasi kita sebelum nanti kakak-kakak menutup ataupun yang memimpin doa memimpin doa pada hari ini. Tadi di awal sudah ada Kak Bambang. Ya, ini kita sama-sama di akhir ini. Kira-kira sebelum kita sesi dokumentasi, bantu saya Kak untuk memimpin doa kita pada hari ini. Kak Sarijal udah. Siapa Kak? Kak Ermi bisa bantu saya untuk memimpin doa hari ini? Doa penutup? Kak Ermi? Bisa tuh Kak, bisa. Dia tamatan pesantren tuh Kak. Ya saya setuju. Gimana Kak Ermi bisa? Iya nih. Jaringan apa tadi? Jaringan Enggak jelas suaranya. Jelas saja suara Kak Ermi itu bohong nih tuh, bohong enggak deh. Apa tadi perintahnya? Pemimpin doa Kak Ermi, penutup doa penutup. Kak Ermi itu tamatan pesantren tuh. Saya yakin tuh, yakin. Luar biasa kan, luar biasa kalau pesantren ini. Sebelum doa dipimpin oleh Kak Ermi, kakak-kakak semua silakan kameranya diaktifkan. Kita sesi dokumentasi. Silakan bantu ke baik, saya akan mengambil 3, 2, 1. Ya, silakan Kak Ermi pimpin doa kita pada hari ini. Doa penutup dipersilakan kepada Kak Ermi. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kakak-kakak bermanfaat dan ilmunya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing.
Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing aja. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Kembali ke fasilitator, Kak. Terima kasih kepada Maaf, Kak Endra udah berganti itu orangnya, Kak Endra. Lain orangnya. Terima kasih ke Kak Ermi, ke kakak-kakak semua yang di kelas 8 ini, luar biasa. Sekian Tata Maya 4 kita hari ini. Saya mengingatkan lagi, jangan lupa, jangan lengah tugas-tugas yang ada di modul kita. Mari kita sama-sama kita kerjakan. Dan terima kasih, tetap jaga kesehatan kita masing-masing, karena apapun itu kesehatan nomor 1. Baik, sampai jumpa di Tata Maya selanjutnya, kakak-kakak hebat luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan saya yang pada hari ini. Mungkin jaringan saya memang di sini sangat luar biasa, Kak. Jadi sekali lagi semuanya terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore kakak-kakak semuanya. Sore, Kak. Dadah. Sore. Itu Bang Hendra tuh ganti orang itu, wajah.